sebagaimana kita ketahui ya kawan-kawan sekalian bahwa keberadaan perempuan dalam kancah organisasi, termasuk dalam hal ini di PMI maupun di organisasi di internal kampus, itu seringkali minim terhadap keberadaan teman-teman perempuan itu sendiri, Mbak. Iya. Kalau sejauh ini tuh Mbak Sita melihat fenomena seperti itu, kenapa sih kita itu pasti akan kekurangan orang ataupun kekurangan kawan-kawan perempuan dalam suatu organisasi, dan jumlahnya itu akan semakin hari semakin menipis, semakin berkurang. Ya mungkin ya salah satunya itu karena perempuan itu banyak sekali dibenturkan dengan hal-hal yang memang ada dalam kodratinya. Seperti halnya ketika kita perempuan itu dicapnya sebagai orang-orang yang materialistis, sebenarnya bukan materialistis tapi realistis. Menurut saya pribadi juga cukup masif ya, Mbak, apalagi bisik yang tadi disampaikan oleh Mbak Sita ini secara konsisten selama ini telah membahas berbagai hal, termasuk salah satunya yang tadi disampaikan perihal fikih perempuan. Fikih perempuan juga sama halnya dengan gender, harus dikuasai juga oleh kader perempuan maupun laki-laki. Seperti itu. Nah, di fikih perempuan ini kan kita juga membahas bagaimana memang kodratnya perempuan pasti ada. Nah, di sini juga kita memberikan pemahaman seperti itu, bagaimana sih fikih perempuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan di Yogyakarta. Bersama saya Lili Awanda Faidatin dalam program Perempuan Bicara. Siang ini kita akan berbincang bersama aktivis perempuan dari Yogyakarta yang saat ini telah ada di samping saya, yakni Mbak Sita Indri Jayanti. Halo Mbak Sita. Halo Lili. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Mbak Sita ini merupakan salah satu aktivis perempuan di Yogyakarta yang dari mahasiswa sampai saat ini masih aktif dalam berbagai komunitas dan organisasi. Kalau boleh tahu nih Mbak, gitu kan, sebetulnya mulai dari kapan sih Mbak mulai tertarik untuk aktif di organisasi gitu? Ya, terima kasih ya Lili. Salam juga untuk seluruh sahabat-sahabat. Biasanya disapa dengan apa ini? Disapa dengan kawan-kawan. Ini baru sih Mbak, gitu. Oke, terima kasih Lili dan kawan-kawan semua. Saya itu aktifnya gitu ya. Iya. Aktif sebagai aktivis itu sebenarnya sangat amat berat bebannya untuk saya dipanggil sebagai aktivis ya. Karena aktivis ini harus memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga memang gerakannya itu memang benar-benar sudah nyata gitu. Oke. Kalau aktif sendiri mungkin berawal dari organisasi ya. Saya aktif di dalam lingkaran aktivisme mahasiswa itu ya ketika saya berorganisasi. Baik di organisasi intra ataupun di organisasi ekstra. Kayak gitu. Organisasi ekstra saya inilah yang juga memang mengantarkan saya aktif juga di organisasi intra kampus. Saya bergabung di PMI sejak 2015 sehingga saya mulai ikut dalam segala gerakannya, gerakan-gerakan di PMI, baik gerakan intelektual ataupun gerakan yang memang nanti terjun langsung di jalan ataupun implementasinya di ranah lainnya kayak gitu. Oh iya, berarti ya, dari tahun 2015 yang katakanlah sudah mulai aktif di berbagai organisasi itu ya Mbak. Kalau boleh tahu saat ini ya teman-teman, Mbak Sita ini adalah sebagai Ketua Kopri PMII Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sepanjang menjadi Ketua Kopri ini, apa sih Mbak hal-hal yang barangkali menjadi sesuatu tantangan tersendiri? Karena sebagaimana kita ketahui ya kawan-kawan sekalian bahwa keberadaan perempuan dalam kancah organisasi, termasuk dalam hal ini di PMI maupun di organisasi di internal kampus, itu seringkali minim terhadap keberadaan teman-teman perempuan itu sendiri Mbak. Iya. Kalau sejauh ini tuh Mbak Sita melihat fenomena seperti itu. Oh ya, sebelumnya sending information nih kawan-kawan sekalian bahwa Mbak Sita ini juga pernah menjadi Wakil Presiden Mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga pada periode tahun 2019. Nah, merespon hal yang tadi itu seperti apa sih Mbak sebetulnya bagi Mbak Sita sendiri? Ya benar banget sih kalau misalnya dilihat dari kawan-kawan kita ataupun sahabat-sahabat kita yang aktif di lingkungan organisasi itu biasanya memang akan tergerus. Seperti halnya misalnya perempuan dalam, kan di PMI sendiri ya sahabat-sahabat, kawan-kawan semua perlu diketahui bahwa jenjang di PMI itu secara struktur organisasi itu kan ada di tingkat fakultas, rayon, kemudian ada di komisariat tingkat universitas, dan mungkin saat ini saya di cabang itu ya tingkatnya provinsi seperti itu ya. Nah, di sini pasti minim sekali peran perempuan gitu. Betul, loh. Mbak. Karena
entah digerus karena kuantitas ataupun mungkin karena memang tidak ada kualitas perempuan yang memadai untuk di ranah itu, mungkin saya kira itu menjadi tantangan untuk kita, tantangan untuk perempuan, khususnya perempuan-perempuan yang memang akan bergerak bersama di organisasi, karena organisasi khususnya PMII ini juga harus memiliki lingkungan yang berperspektif gender seperti itu. Dan ketika tidak ada andil dari perempuan itu sendiri dalam penentuan suatu kebijakan di dalam suatu organisasi, itu juga kan akan mempengaruhi bagaimana organisasi itu akan berjalan. Ketika tidak ada pandangan ataupun pemikiran dari perempuan, khususnya dari perempuan sendiri terhadap suatu organisasi, mungkin organisasi itu tidak berperspektif gender, bahkan nanti akan muncul bias-bias gender lainnya seperti itu. Nah, di Kopri sendiri ya, di Kopri sendiri sebenarnya Kopri ini kadang banyak orang yang menyalahartikan bahwasanya dengan adanya Kopri nanti akan menjadi ruang tandingan ataupun nanti perempuan-perempuan itu tidak bersaing lagi dengan laki-laki, tapi langsung saja dimasukkan ke dalam Kopri gitu ya, di dalam struktur Kopri sudah dilokuskan seperti itu. Sebenarnya itu salah besar ya. Dengan adanya Kopri harusnya mampu menciptakan lingkungan yang berperspektif gender di dalam organisasi PMII. Nah, dengan adanya Kopri juga tidak menyurutkan niat-niat gerakan-gerakannya perempuan-perempuan untuk ikut terlibat dalam organisasi di PMI khususnya kayak gitu. Dan di PMI sendiri juga kan strukturnya juga ada perempuan. Walaupun perempuan-perempuan itu tidak langsung dimasukkan semuanya ke dalam Kopri seperti itu ya. Nah itu. Jadi ya tantangannya itu. Jadi kita itu sebagai generasi penerus perempuan, perjuangan perempuan, kita itu harus mampu memiliki intelektual yang mungkin di dalam gerakan ini kan kebanyakan harusnya punya intelektual yang bagus, dan perempuan katanya kurang dalam ranah itu karena niat belajarnya berkurang, niat membaca bukunya berkurang kayak gitu. Nah, di sini tantangan kita yang pertama yaitu meningkatkan benar-benar kapasitas intelektual kita khususnya seperti itu. Bicara terkait dengan minimnya teman-teman, kawan-kawan atau sahabat-sahabat perempuan dalam suatu organisasi, yang dalam hal ini bisa kita katakan di PMI sendiri nih Mbak. Sebetulnya jika Mbak Sita sebagai ketua Kopri sendiri memandang itu berangkat dari faktor yang seperti apa sih Mbak? Karena tentunya sekian banding sekian perempuan kan tentu ada orang-orang yang memang memiliki keinginan, memiliki semangat untuk berproses, dalam artian ini teman-teman perempuan ya, sehingga apa sih Mbak kiranya barangkali Mbak Sita sepanjang aktif di organisasi mengetahui hal-hal yang menjadi faktor mengapa sahabat-sahabat atau kawan-kawan perempuan ini terbilang jarang untuk aktif dalam suatu organisasi? Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi kenapa sih kita itu pasti akan kekurangan orang ataupun kekurangan kawan-kawan perempuan dalam suatu organisasi, dan jumlahnya itu akan semakin hari semakin menipis, semakin berkurang. Ya mungkin ya salah satunya itu karena perempuan itu banyak sekali dibenturkan dengan hal-hal yang memang ada dalam kodratinya. Seperti halnya ketika kita perempuan itu dicapnya sebagai orang-orang yang materialistis, sebenarnya bukan materialistis tapi realistis. Nah, di situ hal-hal yang benar-benar akan dibenturkan ketika memang perempuan itu sudah mungkin bertemu dengan salah satu pasangannya mungkin nanti akan mengajak menikah. Nah itu kan pasti akan mengurangi niat ataupun mengurangi semangatnya untuk berorganisasi. Yang pertama itu kan bertemu dengan seseorang yang itu memang menjadi pasangannya. Kemudian dibenturkan lagi dengan memang kebutuhan kayak gitu. Jadi ketika di situ di ruang gerak itu tidak menghasilkan apa-apa yang dalam sifatnya itu material, mungkin perempuan akan lama-lama akan berkurang dan menjauh dari organisasi. Nah itu yang saya lihat sih seperti itu. Jadi aktivis perempuan itu ketika sudah dihadapkan dengan hal-hal yang realistis pasti akan memilih hal-hal yang memang lebih realistis menurut mereka, karena kita bergerak di sini, saya juga bergerak di PMI sampai saat ini, sejauh ini ya memang hal-hal seperti itu tuh dianggapnya tabu menurut orang lain yang melihat, tapi saya sendiri melihatnya ya karena saya sudah ingin berkhidmat dan punya niat yang baik gitu ya untuk organisasi dan untuk PMI khususnya untuk Kopri.
ya sudah, itu menjadi hal yang wajar, dan ketika saya memang nyaman di situ ya nggak jadi persoalan kayak gitu. Kadang-kadang kan perempuan lebih yang realistis seperti itu. Berarti kurang lebih perihal asumsi-asumsi atau apa ya, pemikiran-pemikiran yang dibangun terhadap kehadiran seorang perempuan itu dalam organisasi ini, teman-teman. Nah, tentunya sebagai ketua Kopri ini, Mbak, sepanjang hampir 1 tahun ya, sebelumnya Mbak, tapi ya belum, hampir 1 tahun bulan. Menjadi baru setengah tahun, teman-teman, setengah tahun menjadi ketua Kopri. Kalau boleh tahu, apa sih Mbak program-program unggulan yang mungkin selama ini menjadi tawaran, khususnya apalagi melihat belakangan ini ya kawan-kawan sekalian, bahwasanya banyak sekali isu-isu atau mungkin hal-hal yang menjadi keresahan di tengah masyarakat kita yang itu nggak jauh dari problem perempuan itu sendiri. Nah, itu bagaimana juga Mbak, teman-teman Kopri meresponnya? Iya, jadi di Kopri sendiri itu karena kita ini badan semi otonom ya, badan semi otonomnya dari PMI ya, kita berada di bawah garis koordinatif dan instruktifnya dari ketua cabang sendiri gitu. Dan program-program kita pasti mengikuti juga programnya cabang. Misal di cabang juga ada dengan penyamaan kaderisasi, seperti pemerataan kaderisasi. Di kami pun sama, karena kami juga punya jenjang kaderisasi yang memang harus dilaksanakan, seperti sekolah Islam gender, SKK, kemudian SKKN kayak gitu kan, itu ada jenjangnya. Nah, itu juga sedang kita ratakan. Jadi setiap kader PMII, khususnya kader Koprinya, juga harus bisa mampu melaksanakan jenjang kaderisasi formal yang itu ada di Kopri. Kalau di PMII-nya kan ada PKD, Mapaba PKD kayak gitu, PKL. Nah, itu hal yang utama gitu ya untuk kaderisasi. Selanjutnya juga karena memang Kopri ini bersifat badan semi otonom, makanya kan kehadiran Kopri ini menjadi perbincangan. Kader-kader juga belum banyak yang paham mengenai Kopri itu apa sih Mbak, kayak gitu, dan wadah Kopri ini buat apa sebenarnya. Padahal kita di PMII waktu di rayon-rayon ini biasa-biasa saja ketika tidak ada Kopri kayak gitu, misal seperti itu kan. Nah, di sini juga menjadi PR besar gitu loh untuk Kopri cabang Jogja untuk memahamkan mengenai bagaimana Kopri itu, Kopri secara kelembagaan, Kopri secara administratif seperti apa, dan Kopri secara struktur organisasi itu bagaimana. Nah, ini yang sedang kami pahamkan kepada seluruh kader di tataran cabang DIY, apalagi yang di tataran rayon ya. Mungkin mengenai Kopri ini banyak yang belum paham secara kelembagaan. Cuman kan di UIN sendiri memang sudah ada Kopri, walaupun memang itu yang terdengar di luar itu gerakan perempuannya, seperti ada Malahayati, ada juga Mahardika dan lain-lain seperti itu. Nah, secara kelembagaan Koprinya mereka belum paham. Nah, ini PR untuk kita sebenarnya untuk menyamakan seluruh kader, pemahaman kader terhadap Kopri seperti itu, baik secara struktur dan administratifnya ya. Kemudian juga ke ranah gerakan. Nah, gerakan Kopri ini belum sejauh ini menurut saya belum punya daya tawar gitu, terhadap gerakan-gerakan perempuan yang lain. Padahal secara organisasi kita itu di bawahnya PMI ya. Bersama-sama dengan PMI, bersinergi dengan PMI, yang kita ini punya Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, punya NDP, nilai dasar pergerakan kita. Nah, ini harusnya menjadi daya tawar yang lebih untuk gerakan-gerakan perempuan lainnya. Nah, di sini ini Kopri ini kurang gitu loh. Menurut saya pribadi memang selama ini gerakan Kopri itu kurang memiliki daya tawar. Nah, di sini itu ya kita harus mulai gitu loh. Ayo kita bergerak menyuarakan keadilan gender seperti itu ya, bukan kesetaraan lagi, karena menurut saya Kopri ini sudah setara. Kader-kader Kopri ini sudah setara, baik secara intelektual dan lain-lain, itu sudah setara dengan kader-kader PMI, khususnya yang putra seperti itu. Tinggal kita itu berkeadilan gendernya. Jadi di setiap lokus manapun, di setiap kebijakan apapun, perempuan itu harus memiliki pandangan kayak gitu, pandangan tersendiri. Nah, khususnya di gerakan perempuan, karena kita sudah memiliki Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita sudah memiliki nilai dasar pergerakan, Kopri seharusnya bisa berjalan lebih dari pada hari ini. Dan kita memiliki daya tawar, kita ini santri putri, kita ini aktivis mahasiswa perempuan. Seharusnya itu yang menjadi daya tawar lebih untuk gerakan-gerakan perempuan lainnya. Nah, yang saya baca
ketika kader PMII itu belajar mengenai gerakan perempuan atau feminisme, mereka lebih mengedepankan gerakan-gerakan feminisme barat. Nah, ini yang harusnya menjadi tantangan juga untuk Kopri cabang, bagaimana mengajak kader-kader itu bergerak dengan ciri khas kita, ciri khasnya Kopri, kader PMI Putri, kader yang memiliki landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kader PMI yang punya Aswaja dan NDP, seharusnya gerakannya itu berbeda dengan gerakan-gerakan perempuan yang secara umum. Dan memang kebanyakan Lili juga tahu kan, feminisme itu kan memang munculnya dari barat. Pasti gerakan kita, gerakannya juga akan ranah-ranahnya ke barat-barat kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu harus benar-benar disamakan gitu. Gerakan kita harus sama-sama gitu, mencirikan gerakan Kopri seperti apa. Mencirikan gerakan Kopri seperti itu. Berarti hari ini yang tengah dikampanyekan atau disondingkan oleh sahabat-sahabat Kopri PMI DIY seperti itu ya Mbak. Tentunya berarti ada hal-hal nih kawan-kawan yang hari ini masih diupayakan oleh Kopri PMI DIY sendiri guna lebih menyuarakan bahwasanya Kopri ini hadir sebagai wadah bagi perempuan untuk mengembangkan minat, bakat, skill dan seterusnya, yang itu dengan berciri Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta dengan nilai dasar pergerakan itu sendiri. Nah, tentunya bicara terkait dengan nilai-nilai itu ada implementasi atau berbentuk beberapa kegiatan Mbak, dalam artian yang langsung menyasar dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang dimaksudkan tadi. Kalau sejauh ini Kopri boleh tahu nih Mbak ya, udah ngapain aja sih Mbak? Kalau udah ngapain aja selama 6 bulan ini kan kita juga baru dilantiknya bulan September itu betul. Nah, sejauh ini memang kita sebelum pelantikan juga sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan seperti memang diskusi daring ya. Nah, diskusi daring di sini juga kita ada namanya Bincang Asik Kopri. Nah, kalau nggak salah ini bisik ya Mbak ya? Itu udah karena kita udah 6 bulan, kita sudah mencapai ke 6, bisik ke 6. Berarti itu menjadi agenda rutin per bulan. Agenda rutin per bulannya kita harus melaksanakan Bincang Asik Kopri ini. Nah, tadi kan sudah dibahas juga gerakan Kopri ini ya jangan melewati batas-batas Ahlus Sunnah wal Jamaah dan NDP, karena itu sudah menjadi kewajiban kita ya untuk menggunakan Aswaja sebagai landasan kita kayak gitu. Nah, di sini juga pasti teman-teman ataupun sahabat-sahabat khususnya yang di PMII juga jarang sekali melihat kegiatan-kegiatan PMII yang memang berbaunya ya yang agama-agama kayak gitu, yang jauh dari kata itu. Pasti kita gerakannya langsung ke gerakan aktivisme dan lain-lain sebagainya, sehingga kita kadang melupakan kesantriannya kayak gitu. Nah, makanya kemarin itu Bisik Kopri pernah juga nih membahas mengenai fikih perempuan, karena kita juga sebagai perempuan yang memang gender itu kan tidak memandang laki-laki dan perempuan, dan fikih perempuan juga sama halnya dengan gender harus dikuasai juga oleh kader perempuan maupun laki-laki. Seperti itu. Nah, di fikih perempuan ini kan kita juga membahas bagaimana memang kodratnya perempuan pasti ada. Nah, di sini juga kita memberikan pemahaman seperti itu, bagaimana sih fikih perempuan itu. Keren banget ya teman-teman, bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Mbak Sita perihal program kerja khususnya oleh Kopri PMI Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri ternyata tengah diupayakan memiliki nilai-nilai yang bercirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah serta yang mengandung terkait dengan nilai dasar pergerakan itu sendiri. Nah, ketika tadi berbicara mengenai Kopri hari ini yang bermaksud untuk mengenalkan Kopri sendiri secara kelembagaan, secara struktural dan lain sebagainya, kemudian secara program kerja hari ini mendekati bulan November yang itu merupakan Harlah Kopri. Nanti Harlah Kopri ada ya Mbak. Nah, perihal itu kira-kira ada nggak sih Mbak program yang sekiranya nanti bisa diikuti oleh kader-kader di bawah naungan PC PMI DIY sendiri yang itu adalah berangkat dari gagasan sahabat-sahabat dari Kopri? Nah, iya. Untuk ke depan juga ini kita juga kan sedang mengkaji bagaimana sih ekofeminisme dan kaitannya dengan peran perempuan dalam lingkungan, utamanya dalam menjaga lingkungan ya. Padahal kita ini kan bersinggungan langsung setiap harinya dengan alam kayak gitu. Betul. Nah, di Kopri Jogja sendiri pada periode kali ini bersama tim advokasi Kopri juga sedang mengkaji bagaimana sih ekofeminisme dan peran perempuan dalam lingkungan. Kemarin kita sudah mengadakan ya diskusi daring bersama dengan Kopri PBPMII, Ketua Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidupnya Mbak Bening. Nah, beliau juga menjelaskan bagaimana sih ekofeminisme dan peran perempuan dalam menjaga lingkungan. Nah, selanjutnya setelah daring ini kita juga akan mulai mengkaji
nanti kajiannya bisa diikuti oleh kader-kader PMI, khususnya kader Kopri juga, secara offline. Secara offline ya, Jadi secara offline nanti kita akan adakan, karena mungkin kemarin itu Mbak Bening juga kan di Jakarta juga jauh kan, makanya kita offline. Online. Nah sekarang kajian-kajiannya akan difokuskan oleh tim-tim dari advokasi Kopri. Ya. Nanti kajian-kajian mengenai ekofeminisme jadi beberapa subbab, kemudian mungkin nanti di Harlah Koprinya kita akan gerakan implementasi langsung, dan itu memang arahan dari sahabat-sahabat Kopri Jogja ya. Mereka itu pengen, ayolah Mbak gitu, kita langsung gerak nih, aksi ekofeminismenya kemana, seperti apa, bisa menanam pohon bersama, atau mungkin nanti akan mengadakan bersih-bersih di pantai gitu loh, kan itu juga sebagian dari menjaga lingkungan ya, kayak gitu ya. Berarti jadi gerakan konkret nih teman-teman. Sebelumnya sebelum di Harlah Kopri itu sendiri, nanti teman-teman atau sahabat-sahabat Kopri khususnya juga akan terlibat dalam kajian ekofeminisme untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan saat Harlah Kopri itu sendiri. Bicara terkait dengan ini tentunya merupakan suatu kabar baik yang ini pasti ditunggu oleh sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah ciri khas yang ditawarkan oleh Kopri PMI DIY saat ini, yang merupakan Kopri yang menurut saya pribadi juga cukup masif ya Mbak. Apalagi bisik yang tadi disampaikan oleh Mbak Sita ini secara konsisten selama ini telah membahas berbagai hal, termasuk salah satunya yang tadi disampaikan perihal fikih perempuan. Perihal fikih perempuan, tidak hanya menyoal perihal organisasi yang itu harus melibatkan perempuan, tetapi juga hal-hal mendasar yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Kopri sendiri. Nah, Mbak Sita ini adalah sebelum menjadi ketua Kopri nih, menjadi wakil presiden mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian sebelumnya juga pernah menjabat apa lagi tuh Mbak sebelum menjadi wapres, kalau boleh tahu? Di intra atau di ekstra? Di intra dan ekstra gitu. Kalau di intra kampusnya saya memang ikut di Dema Universitas ya. 2 periode ikut di Dema Universitas. Yang pertama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya di Wapresmanya. Kemudian kalau di prodi, di program studi sendiri, saya bukan di ranah HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMPS gitu ya. Cuman saya itu pegang salah satu study clubnya gitu. Study club di program studi khususnya kimia material, karena saya itu kimia. Dari program kimia. Prodi kimia. Gitu. Nah, melihat perjalanan Mbak Sita yang seringkali terlibat dalam beberapa organisasi, komunitas maupun lingkar studi itu sendiri, pastilah Mbak Sita memiliki suatu semangat untuk terus berproses. Nah, dalam hal ini kalau boleh tahu sebetulnya apa sih Mbak motivasi Mbak Sita untuk menjadi perempuan yang cukup progres? Kita lihat seperti itu ya teman-teman, perempuan yang progres ya, kita katakan demikian gitu. Berat ya. Motivasinya apa sih Mbak kalau boleh tahu? Motivasinya itu ya sangat sederhana sebenarnya, karena melihat saat ini peran perempuan ini memang harus menjadi promotor juga dalam suatu gerakan ataupun dalam suatu organisasi, baik itu organisasi di lingkungan internal, eksternal dan organisasi apapun. Perempuan ini harus memiliki kayak supporting system gitu loh. Harus memiliki supporting system, dan supporting system bagi perempuan itu sendiri adalah dari perempuan. Makanya ketika saya ingin mengajak misal Lili untuk aktif terus, untuk bergerak terus, ya harus melihat saya juga kan. Makanya niat saya di awal ya memang untuk mengajak juga perempuan-perempuan lainnya untuk terus bergerak kayak gitu. Kurang lebih menjadi promotor gitu ya Mbak, gitu. Berarti. Oke, sederhana banget nih kawan-kawan, tetapi memiliki nilai yang luar biasa sehingga mengantarkan Mbak Sita hari ini menjadi Ketua Kopri PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih ya, sahabat-sahabat atau kawan-kawan gitu kan, boleh dong Mbak memberikan pesan kepada kawan-kawan sekalian gitu, bagaimana sih kemudian menjadi perempuan yang dapat, mampu dan terus-menerus bisa bergerak di lini sektor ya, tidak hanya pada organisasi masing-masing atau mungkin pada sektor yang lebih luas lagi, karena banyak sekali sebagaimana apa yang sudah kita obrolkan tadi, banyak di antara teman-teman perempuan atau khususnya kader-kader perempuan yang di awal cukup aktif gitu kan, tapi lambat laun ini mengalami degradasi atau penurunan baik secara kuantitas maupun kualitas, katakanlah stigma yang terbangun seperti itu. Nah, kira-kira apa sih Mbak pesan untuk kawan-kawan sekalian gitu? Untuk pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua,
perlu diingat bahwasanya perempuan ini adalah imadul bilad kayak gitu. Imadul bilad. Ya, tiangnya negara, dan tiang negara itu harus cerdas dan harus memiliki kapasitas baik intelektual, attitude yang baik seperti itu. Dan untuk menjadi perempuan cerdas, kita harus banyak belajar, banyak membaca buku, banyak berdiskusi, banyak berdialog kayak gitu. Nah, di sini kita bisa mendapatkan itu semua ketika kita memang berorganisasi. Makanya niat kita dalam berorganisasi itu memang harus kita teguhkan, harus kita pahamkan ke dalam benak kita masing-masing ya, bahwasanya di dalam organisasi ini kita datang bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Untuk orang lain. Gitu. Jadi ketika ilmu kita dapat bermanfaat untuk orang lain, ketika peran kita dapat dirasakan oleh orang lain, itu akan menjadi hal yang luar biasa tentunya. Apalagi memang ketika itu perempuan yang mengawali kayak gitu. Cukup luar biasa ya teman-teman. Tepuk tangan dong untuk Mbak Sita. Luar biasa ya Mbak. Ya, suatu kebanggaan sekali saya pribadi bisa mengenal Mbak Sita meskipun belum lama, tetapi dari semangat, dari keterlibatan Mbak Sita dalam berbagai organisasi ini cukup memberikan pengaruh sebagai supporting system, sebagai seseorang yang memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap kader-kader khususnya perempuan gitu kan, termasuk saya gitu kan sebagai adik tingkat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan karena Mbak Sita inilah yang kemudian membawa banyak kader perempuan itu terus untuk mengikuti proses-proses di organisasi yang sedang diikuti sendiri, baik di organisasi intrakampus maupun organisasi ekstra kampus. Oke, baik Mbak Sita, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir ya kawan-kawan sekalian di program Perempuan Bicara. Selanjutnya tunggu narasumber yang akan diundang di program Perempuan Bicara, dan tentunya tetap bersama saya Lili Awanda Faidatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye dulu Mbak Sita. Goodbye.